Shalom, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih. Apa kabarnya sore hari ini? Saya percaya setiap kita yang saat ini sementara mengikuti ibadah live streaming, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan betapa kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Haleluya. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih untuk kita membuka hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk datang dan menjamah hatimu sedang jemaat yang terkasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Betapa kasih-Mu buat kami Tuhan Yesus. Sepanjang minggu telah berlalu Tuhan. Dan kami merasakan betapa pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan hari demi hari bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bawa persembahan kami ini Tuhan. Kami berikan segenap hati kami kepadamu. Kami datang dengan kerinduan untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sedang jemaat yang terkasih, kita ungkapkan isi hati kita dalam pujian ini. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Kau Allah yang kudus. Haleluya, Kau layak kami agungkan. Anak domba Allah, kami sujud menyembahmu, Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan nama Yesus. Glory. Engkau yang layak diagungkan, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kami sambut hadirmu Allah Roh Kudus, lawat setiap jemaatmu. Kami perlu Engkau Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. 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 Ya Allah Roh Kudus, Engkau kekuatan kami. Jamah penuhi hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, kami memerlukanmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang. Kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembahkan, Kau layak Tuhan Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ikalamaya nalamaya sih. Ikaramuya sih. Kalanamati. Haleluya. Dan kekuatanku. Haleluya Yesus. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yesus ku sembah. Haleluya Yesus. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu. Sekali lagi katakan dengan segenap hatiku, kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku,
syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami sanjung, kami puja Engkau di tempat yang kudus Tuhan. Engkau yang layak Tuhan Yesus, terima segala hormat. Haleluya, haleluya, glory Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari sidang Jumat yang terkasih, berikan pengagungan buat Tuhan Allah yang kita sembah. Di tahta sucinya kita hampiri Dia. Kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Yesus Raja. Tuhan Yesus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi kita mau berikan pengagungan hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, kami datang sujud menyembah Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kami memuja-Mu Tuhan, kami puja Engkau Yesus. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi kami memuja-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja. Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami masih bisa sujud menyembah-Mu. Semua hanya karena kasih-Mu yang melayakkan kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau tebus Tuhan. Kami boleh memanggil-Mu Abba ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau
kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mari sidang Jumat yang terkasih, betapapun berat saat ini harus kita lalui, tetaplah berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus selamanya baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang setia. Dia berjanji untuk selalu setia menyertai kita. Dia bekerja bersama-sama, Allah bekerja bersama-sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus, amin. Engkau baik, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Nyatakan pada Tuhan Yesus, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Glory, terpuji nama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Sekali lagi katakan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan, Allahku yang baik, Allahku yang kudus. Haleluya. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Hanya ini Tuhan, kami mau sujud menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Saya harap semua keadaan kita di dalam keadaan baik-baik ya. Tetap di dalam perlindungan Tuhan. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan
sebagian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kepadamu Bapa yang baik, sebab karena penyertaan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa, tolong kami buka hati, pikiran dan telinga pendengaran kami kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh masuk di dalam hati kami Bapa. Urapan Tuhan buat kami semua ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, supaya mereka boleh mendengarkan dengan baik. Terutama untuk hamba-Mu ya Bapa, yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Tuhan akan urapi, sehingga Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadikan firman ini boleh menjadi kekuatan, nasihat bagi kami, bahkan menyatakan kesalahan kami, sehingga kami boleh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapilah kami semua yang menyampaikan dan juga yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, saya mau mengingatkan kepada sidang jemaat bahwa WPDA kita hari ini, waktu pribadi dengan Allah, diambil dari beberapa kitab, yaitu Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21, Mazmur 46 ayat 1 sampai 8, dan Amsal 14 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu terkasih, tema kita pada hari ini adalah berani atau takut. Tema berani atau takut. Kata berani mempunyai arti kuat, teguh. Sikap ini harus atau mutlak kita perlukan, karena hidup yang kita jalani adalah perjuangan, tidak mudah, penuh tantangan dan kesukaran di sana. Sehingga kita perlu punya hati yang kuat, punya hati yang teguh untuk menghadapinya. Berani yang dimaksudkan di sini bukanlah oleh karena kekuatan otot kita, melainkan kita berani karena aman dalam perlindungan Allah. Kita akan baca firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai seterusnya. Dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini yang menulis bagian kitab ini, pasal ini adalah Bani Korah. Siapakah mereka? Bani Korah adalah terdiri dari beberapa orang, sekumpulan orang yang berpartisipasi aktif dalam pelayanan di kemah suci Tuhan. Tugas mereka adalah sebagai berikut: penjaga pintu masuk. Bapak Ibu yang mau tahu boleh lihat dalam 1 Tawarik 9 ayatnya 19 dan seterusnya. Mereka juga memiliki tugas mengelola roti, ada di dalam Tawarik 9:31. Kemudian menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Itu adalah tugas mereka Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ini, pasal ini merupakan junjungan tertinggi atas keperkasaan Allah, merupakan pengakuan tertinggi, merupakan pernyataan dari penulis yaitu Bani Korah, bahwa Allah itu kekuatan dan kedahsyatan yang tidak ada bandingannya. Pemazmur telah menyaksikan keperkasaan Allah itu sebabnya dia mengajak umat Israel untuk mengandalkan Allah yang luar biasa, yang perkasa itu di tengah-tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, kondisi yang mereka alami adalah ayat yang kedua dan yang ke-8 dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah
Allah Yakub. Nah, mengapa pemazmur mengajak jemaat Tuhan untuk mengandalkan Allah? Mengapa dia mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa Allah itu adalah perlindungan kita, perlindungan mereka? Sedikit latar belakangnya adalah bahwa kitab ini ditulis di mana pada waktu itu Sanherib, Raja Asyur, sedang mengepung kota Yerusalem. Ya, kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang kafir yang bukan saja tidak mau mengenal Tuhan, tetapi seringkali mereka melecehkan Allah, melawan Allah, Bapak Ibu. Sehingga mereka ini kalau menjara satu daerah, maka tempat itu akan dilanda oleh ketakutan. Nah, inilah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, kita melihat bahwa ketakutan itu, persoalan itu begitu hebat yang ditimbulkan akibat karena mereka itu dikepung. Nah, ayat 2 coba kita perhatikan. Ayat 2 di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Nah, yang kita mau lihat adalah dikatakan begini, akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh musuh yang dilakukan oleh bangsa Asyur adalah ayat 3b dikatakan begini, mulai sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Nah, ini sedang menggambarkan Bapak Ibu terkasih bahwa kecelakaan itu, kesengsaraan itu, penderitaan itu begitu hebat yang ditimbulkan pada saat itu yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, dikatakan ayatnya yang ketiga B, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, bumi ribut dan berbuih airnya, itu sedang berkata adalah di dalam pemahaman perjanjian lama itu mereka punya pemahaman itu bahwa dewa laut, penguasa laut sedang bangkit dan mengamuk, mengerahkan kekuatannya, melimpahkan kecelakaan, kehancuran ya kepada umat manusia. Itu gambaran yang dikiaskan di sini. Sehingga persoalan itu semakin rumit dan menyelimuti, membuat manusia begitu takut. Itu yang ditimbulkan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Begitu menakutkan bagi bangsa itu. Sehingga karena begitu hebatnya, tidak ada orang yang bertahan, pasti hancur. Tidak ada orang yang bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu terkasih, pemazmur sedang mengatakan, di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora itu, hanya satu hal yang bisa kita lakukan. Dia mengajak umat itu. Ayat 2 dia katakan, Allah itu bagi kita adalah perlindungan dan kekuatan. Pemazmur mengatakan, di tengah-tengah dunia yang bergelora itu, hanya Allah yang menjadi perlindungan dan kekuatan bagi kita. Kedua hal ini sangat penting di tengah-tengah situasi mereka yang tidak stabil, yang tidak menentu. Perlindungan dan kekuatan Allah sangatlah diperlukan. Sama seperti yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu terkasih. Seringkali apa yang digambarkan pemazmur ini seringkali kita hadapi, bukan? Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kesukaran, tantangan di dalam hidupnya. Entah itu karena penyakit, entah itu karena kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, entah itu karena kebutuhan kita yang tidak tercukupi, entah itu tantangan persoalan hidup di rumah tangga, di pekerjaan, di dalam usaha kita. Pastilah kita pernah mengalami seperti yang digambarkan oleh pemazmur ini, di mana kita rasa-rasanya tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat. Tetapi pemazmur firman Tuhan ini sedang mengatakan kepada kita, memang kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghadapinya selain daripada menjadikan Allah sebagai perlindungan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini
dunia sedang menderita, sedang bersedih, sedang berduka oleh karena wabah virus corona yang melanda dunia di mana-mana. Banyak kematian, banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya tadi baru mendengarkan di SS bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat menjadi 3 kali lipat. Kesulitan begitu luar biasa kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu terkasih. Ada banyak lagi, Bapak Ibu juga sama-sama tahu kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Mendadak juga saya dengarkan seorang pengusaha mendadak dia harus kurangi setengah pekerjanya dia, pegawainya dia, Bapak Ibu. Bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka ke depan, apa yang harus mereka makan, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kita sedang dilanda kesulitan hari-hari ini, Bapak Ibu terkasih. Semua mengalaminya. Tetapi firman Tuhan ini tidak kebetulan kalau bisa kita dengarkan saat ini. Mazmur dan firman Tuhan mengatakan perlindungan yang sejati dan kekuatan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, pemazmur mengatakan selain daripada Dia penolong dan kekuatan, perlindungan bagi kita. Pemazmur mengatakan ayat yang ke-8 dan 12 dikatakan seperti ini. Kota benteng kita ialah Tuhan. Ayat 12 juga diulangi kembali. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini di dalam pemahaman perjanjian lama, benteng itu begitu diperlukan. Bapak Ibu bisa mengingat bagaimana orang Yeriko membangun temboknya yang begitu kuat, yang begitu kokoh dan begitu luar biasa. Secara manusia tidak mungkin itu dilumpuhkan atau dihancurkan. Hanya tembok Yeriko pada waktu itu hancur hanya karena iman percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kekuatan manusia itu tidak mungkin dihancurkan. Tembok itu begitu diperlukan di dalam perjanjian lama. Karena kenapa? Sewaktu-waktu bisa saja musuh menyerang. Ada segerombolan perampok menyerang satu daerah. Sehingga bangsa-bangsa pada waktu itu membangun tembok yang kokoh. Dan di situ ditempatkan penjaga-penjaga. Sehingga dari tembok yang tinggi yang kuat itu mereka bisa melihat apakah ada musuh atau tidak. Dengan dibangunnya tembok yang kuat itu, Bapak Ibu terkasih, maka orang yang ada di dalamnya merasa aman. Nah, pemazmur dan firman Tuhan sedang mengajak kepada kita. Kota benteng yang dibangun manusia itu bisa hancur. Tetapi kalau Allah yang menjadi kota benteng kita, tidak ada yang bisa menghancurkan dan mengalahkannya. Untuk itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita di tengah-tengah kehidupan yang sulit hari-hari ini, yang rasa-rasanya sudah tidak ada jalan bagi kita. Ingatlah, jadikan Tuhan perlindungan dan kekuatan kita. Jadikan Dia menjadi kota benteng kita, maka kita akan aman di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa yang goncang itu adalah bumi, laut bergelora, gunung-gunung beranjak. Tapi perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi itu tidak goncang. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Diulangi ayat yang ke-6, kota itu tidak akan goncang. Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi. Yang goncang itu adalah bumi yang menjadi pijakan kita, gunung-gunung yang bergoncang, laut yang berbuih. Tetapi kota Allah tidak goncang. Artinya adalah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai perlindungan kita, kekuatan kita dan kota benteng kita, maka kita terlindung di dalamnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, rasa-rasanya di dalam kondisi seperti ini tidak mungkin tidak takut. Tetapi apakah firman Tuhan berbohong? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat yang ke-5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ya, ayat yang ke-6, Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Artinya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahwa Allah itu kuat dan perkasa. Dia mengatasi gunung-gunung, Dia mengatasi laut yang bergelora, Dia mengatasi semua yang sedang mengerahkan kekuatannya, kejahatan yang sedang mengarahkan kekuatannya, itu di dalam kendali Allah. Dan dikatakan disukakan ada aliran-aliran di dalam, artinya adalah bahwa Allah ada di dalam kehidupan orang yang mengandalkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita memberanikan diri percaya kepada Tuhan, maka laut yang bergelora tadi, gunung-gunung yang beranjak tadi, karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, itu bisa menjadi teduh oleh karena Allah yang mengendalikannya di dalam kehidupan kita. Arti yang kedua yang kita bisa melihat selain daripada Allah mengatasi semua itu gelombang yang terjadi, dikatakan bahwa Allah ada di dalam kehidupan orang percaya dan tidak berhenti memberkatinya, tidak berhenti memberikan anugerahnya. Dan apa saja yang diperlukan di dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah sanggup mencukupi segala apa yang kita perlukan. Sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sangatlah tepat firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat sukar. Jadikan Allah perlindungan kita, kekuatan kita, kota benteng kita, karena Allah menandingi segala sesuatu. Allah kita tidak bisa disamakan dengan apapun, kekuatan apapun di dalam dunia ini. Allah kita mengatasi segalanya, dan Allah mampu melangsungkan kehidupan orang-orang yang percaya di tengah-tengah yang sulit seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, janganlah fokus dengan derita yang kita sedang hadapi, janganlah fokus dengan penyakit yang sedang kita hadapi, janganlah fokus dengan persoalan hidup yang sedang kita hadapi, tetapi fokuslah kepada Tuhan dan terus-menerus menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Maka gunung-gunung itu yang beranjak, laut yang bergelora itu bisa menjadi teduh. Penyakit yang sedang kita alami, kesukaran yang kita sedang hadapi, Allah sanggup meneduhkan semua itu dan membalikkannya menjadi berkat buat kita Bapak Ibu terkasih. Memang pada waktu itu bangsa Israel sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur Bapak Ibu. Tetapi tangan Tuhan datang untuk menolong mereka. Tuhan melepaskan mereka daripada kehancuran yang diakibatkan oleh Raja Asyur, bangsa Asyur kepada bangsa. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa itu Bapak Ibu? Saya ajak kita membuka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 36. Bapak Ibu baca di Alkitab kita masing-masing ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 36 berbunyi demikian. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Allah tidak mengizinkan bangsa Israel mengalami kepunahan, kecelakaan, kehancuran, tetapi Tuhan hanya mengizinkan mereka dikepung dan Tuhan datang melepaskan mereka Bapak Ibu. Akhirnya Raja Asyur dan prajurit-prajurit yang perkasa daripada bangsa itu, malaikat Tuhan turun dan masuk di perkemahannya membunuh semua mereka. Bukan sampai di situ saja, Raja Asyur sendiri pada waktu dia mau mengadu kepada Allahnya di kuil itu, anak-anaknya sendiri datang membunuh dia. Dengan demikian terlepaslah bangsa Israel
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam saat-saat yang sukar bagi kita, supaya kita mengalami bahwa Allah itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Bapak Ibu terkasih, Tuhan akan datang menolong dengan caranya sendiri. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara Allah menolong kita, tetapi Allah punya 1001 cara untuk menolong kita. Bapak Ibu terkasih, bukankah kalau kita melihat betul wabah corona ini begitu hebat membuat orang menderita, tetapi melalui virus corona ini juga kita bisa melihat di berbagai tempat orang-orang mulai berbalik kepada Tuhan, mulai mencari Tuhan. Itu minggu-minggu yang lalu menjadi viral. Saya sendiri mendapat kiriman dari orang-orang melalui WA, bagaimana orang-orang di Italia, mereka keluar dari rumah, mereka menangis, mereka berdoa, mereka menaikkan pujian di jalan-jalan, dan mereka menyatakan mereka berbalik kepada Tuhan, dan dikatakan sebab ada hari esok, sebab Yesus hidup. Bukan hanya itu saja, saya bisa melihat ada gereja-gereja, ada organisasi tertentu, ada orang-orang yang akhirnya mereka merogoh sakunya dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Ada banyak sembako yang dilepaskan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang membagi-bagi masker, ada orang-orang yang memberi hand sanitizer kepada orang-orang yang membutuhkan. Di rumah sakit ada yang membagi-bagi APB. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kesulitan itu perlu kadang-kadang kita alami supaya kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Bahwa hanya Allah lah yang mampu, yang layak, dan yang punya kekuatan mutlak di dalam kehidupan ini, satu-satunya penolong bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, jangan kita fokus dengan perkara kesulitan yang sedang kita hadapi, tetapi bagaimana kesulitan itu membawa kita masuk di dalam ruangnya Tuhan, bersendirian dengan Tuhan, mulai menikmati, mengenal Tuhan. Dan hal yang seperti ini, yang menyenangkan ini, membawa kita semakin terus masuk di dalam kerajaan Allah, menikmati keindahan Tuhan, menikmati kebaikan dan kebesaran Allah dalam hidup ini. Itulah sesungguhnya goalnya Tuhan di dalam setiap kesukaran yang Tuhan izinkan, adalah supaya kita mengakui bahwa Allah kita itu hebat. Dan Dia satu-satunya Allah yang perkasa dan yang luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, di dalam Allah tidak mengizinkan kuasa dunia, kuasa kegelapan ini akan menghancurkan manusia untuk selamanya, tidak. Dikatakan ayatnya yang ke-7, ya, saya bacakan buat kita. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayatnya yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi dan menghentikan peperangan. Ayat 10 itu ya, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang. Bapak Ibu terkasih, saatnya Tuhan akan menghancurkan kuasa kegelapan yang senantiasa mengakibatkan kecelakaan, kesukaran bagi manusia. Firman ini sedang mengatakan Bapak Ibu, bahwa kita melihat ketika bangsa melawan bangsa, itu mengakibatkan kehancuran, mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan orang-orang yang ada di bangsa-bangsa itu menjadi kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan akan menghancurkan mereka. Tuhan akan menghentikan perbuatan kuasa kegelapan yang jahat itu, akan dipunahkan, akan dihancurkan. Dan Tuhan mengatakan bahwa alat-alat yang mereka ciptakan, negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan alat-alat yang mutakhir, yang dahsyat, Bapak Ibu, supaya bisa menguasai negara lain, supaya bisa menghancurkan negara lain, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan akan menghentikan itu, akan menyelesaikan semua itu, dan akan menghentikan semua kejahatan itu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita akan memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Ketakutan yang terburuk, ketakutan yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Tuhan Yesus telah selesaikan itu bagi kita.
apalagi dengan perkara-perkara yang terjadi yang kita hadapi, kecil bagi Allah. Hanya maukah kita tinggal di dalam genggaman Tuhan? Maukah kita memberanikan diri kita percaya kepadanya? Itu perkara yang sesungguhnya yang menjadi fokus kita. Sebab kalau itu yang sudah terjadi di dalam hidup kita, kalau Allah yang menjadi Allah kita, maka semua apapun yang terjadi itu tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita, tidak akan pernah bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Tetapi melainkan kita akan menikmati, menyaksikan kebesaran Allah, bagaimana Allah memunahkan kesengsaraan itu, bagaimana dia menyelesaikan gunung-gunung yang sedang beranjak, bumi, laut yang sedang bergelora, bagaimana Allah menyelesaikan itu. Kita menyaksikannya Bapak Ibu terkasih. Sehingga pada saat ini, maukah kita menyaksikan kebesaran Allah itu? Itu hanya bisa terjadi ketika kita tinggal di dalam genggaman tangan yang maha kuat. Ketika Allah bertindak, dikatakan ayat 11, ayat yang terakhir dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seringkali Bapak Ibu, ketika terjadi keruwetan seperti itu, kesengsaraan seperti itu, kita menjadi takut, bertanya-tanya, aduh nanti bagaimana anak-anak, bagaimana kehidupan kita, aduh dan lain sebagainya. Tuhan sedang mengatakan, diam, berhentilah dari kekhawatiranmu, berhenti dari ketakutanmu. Satu hal yang kamu harus ketahui, akulah Allah, akulah Tuhan yang mengatasi segalanya. Semua ada di dalam kendali Allah. Ketika Allah berbicara hanya satu kata saja, semua bisa menjadi teduh dan tenang. Ingat, pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika ditimpus oleh gelombang yang luar biasa, hanya satu kata yang Tuhan nyatakan, diam dan tenanglah. Dan apa yang terjadi? Laut yang bergelora itu menjadi teduh dan menjadi tenang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, izinkan Tuhan ini bekerja di dalam hati kita. Jadikan Allah perlindungan kita, jadikan dia kota benteng kita, jadikan dia menjadi kekuatan kita. Maka kita akan semakin Tuhan bawa naik-naik melihat semua itu perbuatan Allah yang ajaib. Kiranya Tuhan akan mampukan kita untuk melihat kebesaran, keperkasaan Allah. Sehingga Bapak Ibu terkasih, seperti pemazmur pada sore hari ini ketika mengingatkan kepada kita, setiap kali ada persoalan hidup, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, ingat, kita punya Allah, perlindungan, kekuatan, kota benteng yang teguh. Apapun tidak akan bisa menandingi dia. Jadi firman Tuhan ini sedang mengatakan kepada kita bahwa Allah kita itu tidak ada tandingannya. Apapun, mari kita taruh hidup kita di dalam perlindungan Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa itu. Sidang jemaat Tuhan, mari apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari bangkit. Izinkan firman ini berbicara bagi kita. Izinkan itu menjadi rema bagi kita. Dan izinkan Tuhan mengambil ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang berlindung kepadanya, dia tidak akan pernah mengecewakan orang itu. Saya akan tutup ini dengan sebuah kesaksian. Satu keluarga, anak Tuhan, di sebuah tempat mereka percaya kepada Tuhan. Ibu ini lumpuh dan pada waktu itu terjadi gempa yang luar biasa. Nah, pada waktu gempa itu terjadi, ibu ini dengan tempat tidurnya terlempar ke bawah. Dia lumpuh, tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian setelah dia terjatuh, itu besi-besi mulai menimpa dan turun ke bawah, tetapi tidak mengenai dia. Sehingga seperti besi itu melindungi ibu ini, sehingga dia hidup dan terhindar dari kecelakaan itu. Demikian juga suaminya pas pada waktu itu ada di kamar mandi,
juga seperti itu. Ada besi-besi yang menahan dinding itu sehingga reruntuhan itu tidak bisa menimpa suaminya. Nah, mereka di apartemen sehingga hebat reruntuhan itu, banyak orang yang meninggal. Nah, suaminya setelah 30 jam baru bisa berhasil dievakuasi. Tetapi Tuhan tolong, walaupun sudah di dalam kelemasan, udah kehausan, tetapi Tuhan tolong dia hidup. Nah, anaknya pada waktu itu cuti, dia mengambil cuti, seharusnya dia bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Kantor daripada anaknya pun itu hancur luluh lantah dan orang-orang yang di dalamnya meninggal. Cucunya pada waktu itu pas ada di sekolah. Tetapi pada waktu gempa itu terjadi, cucunya itu sedang jam istirahat dan dia bermain-main di taman. Dan cucunya pun malah bernyanyi-nyanyi, membuat gambar. Di taman itu, di situ ada tempat di mana dia bisa menggambar. Nah, apakah itu kebetulan Bapak Ibu? Tidak. Itu bukan kebetulan. Tetapi itulah janji Tuhan kepada orang yang berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Di dalam gelora sekuat apapun, Allah punya cara memadai. Dia mampu untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, percayalah apapun yang sedang kita hadapi, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan Allah akan bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya menyelesaikan persoalan hidup itu, dan kita akan menikmati berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu terkasih untuk menutup firman saat ini yang kita dengarkan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Di tengah-tengah ketakutan kami di dunia ini yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19, semua merasakan begitu susahnya ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur firman Tuhan boleh datang kepada kami, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah badai yang berat sekalipun, seperti firman yang sudah kami dengarkan, sesungguhnya Tuhan mengatasi semua yang terjadi itu. Kami berdoa buat yang mengalami dampak yang secara serius dari wabah ini Tuhan. Tuhan tolong kami secara khusus jemaat Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Bapa. Biar Tuhan akan memberikan kekuatan. Biar Tuhan akan memberikan penghiburan dan membuka jalan, sehingga kami bisa melangsungkan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada yang sanggup menutupnya. Ketika Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada yang dapat merendahkannya Tuhan. Kami berdoa Bapa, buat sidang jemaat-Mu, buat setiap anak-anak Tuhan yang melihat bersama-sama dengan kami kebaktian saat ini ya Bapa. Kuatkan mereka dalam persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Dan biar mengandalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan yang melakukan perkara yang besar itu bagi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Maka kami percaya dan akan menyaksikan kemurahan Tuhan, janji-janji Tuhan dinyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ya Tuhan melalui kesulitan-kesulitan ini, akhirnya kami boleh selangkah lebih maju lagi di dalam iman kami. Sehingga seperti Bani Korah ini Tuhan, dia boleh menyaksikan, akhirnya dia tahu siapa Allahnya yang hebat, yang perkasa itu. Kami juga mau mengalami hal yang sama, bahwa Allah kami adalah dahsyat dan perkara. Allahnya Bani Korah dan juga Allah kami adalah sama, kuasanya yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Biarlah Allah yang sama yang akan tinggal di dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu ya Bapa yang baik. Tolong mereka dalam hari-hari yang akan mereka jalani selanjutnya, supaya dengan damai sejahtera dan kekuatan Tuhan, mereka boleh melewati setiap saat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kerjakan Roh Kudus firman ini dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur tak habis-habisnya, sebab Tuhan baik bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan akan kembali bagi kami. Kami akan meninggalkan semua kesengsaraan ini, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami wabah ini ya Tuhan. Di mana-mana semakin banyak yang positif terkena Tuhan.
mengakibatkan pemimpin-pemimpin kami boleh semakin harus mengerahkan kekuatannya. Kami berdoa Bapa, Tuhan tolong bangsa kami. Biarlah tangan Tuhan akan turun bangsa kami. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu menghindarkan, mengangkat wabah ini, sehingga bangsa kami terbebas daripadanya. Kami berdoa buat Bapak kami Presiden ya Tuhan, buat Bapak Jokowi. Tuhan tolong berikan hikmat yang daripada Bapak, sehingga Bapak Presiden kami tahu apa yang harus dia perbuat bagi bangsa ini Tuhan. Tolong semua jajarannya, keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Dan semua gubernur, semua ya Tuhan, bupati, camat, lurah dan sampai ke desa-desa, semua orang yang ada di bangsa ini, Tuhan tolong perlindungan Allah boleh terjadi. Dan biarlah melalui wabah ini Bapak, bangsa kami berbalik kepada Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Berharap firman Tuhan kita tidak lupakan, tetapi tetap kita pegang ya Bapak Ibu ya. Tuhan tolong kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan naikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin ya Bapak Ibu. Kita akan bangkit berdiri. Kita angkat hati kita dan tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami akan akhiri kebaktian kami pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah sidang jemaat bahwa janji Tuhan iya dan amin. Lakukanlah segala tugas dan tanggung jawab kita dengan suatu keyakinan bahwa janji Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan apa saja yang kita perbuat, dibuat Allah berhasil. Penyertaan Tuhan bagi kita hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya.
yang percaya katakan amin. God bless you.